Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di SMP Negeri 1 Maja. Selamat pagi anak-anakku kelas 7. Hari ini kita masih masuk dalam masa pengenalan lingkungan sekolah atau yang disingkat dengan MPLS. Sebelum memasuki materi MPLS pada hari ini, izinkan dulu saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Endah Komalasari. Saya bertugas sebagai guru pengajar mata pelajaran prakarya. Dalam masa pengenalan lingkungan sekolah ini, saya akan memberikan materi tentang kesadaran berbangsa dan bernegara. Ada 3 hal yang akan kita bahas hari ini, yaitu 1. Pengertian kesadaran berbangsa dan bernegara. 2. Nilai-nilai bela negara yang harus dipahami penerapannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 3. Sikap nasionalisme dan patriotisme dalam berbangsa dan bernegara serta implementasinya. Kesadaran berbangsa dan bernegara mempunyai makna bahwa individu yang hidup dan terikat dalam naungan di bawah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus mempunyai sikap dan perilaku diri yang tumbuh dari kemauan diri, yang dilandasi keikhlasan atau kerelaan, bertindak demi kebaikan negara dan bangsa Indonesia. Kesadaran berbangsa dan bernegara bisa kita terapkan dalam nilai-nilai bela negara yang harus dipahami penerapannya dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara. Adapun nilai-nilai bela negara yang harus dipahami adalah yang pertama adalah cinta tanah air. Negeri yang luas dan kaya akan sumber daya ini perlu kita cintai. Kesadaran bela negara yang ada pada setiap masyarakat didasarkan pada kecintaan kita terhadap tanah air kita. Kita dapat mewujudkan itu semua dengan cara kita mengetahui sejarah negara kita sendiri, melestarikan budaya-budaya yang ada, menjaga lingkungan kita, dan pastinya menjaga nama baik negara kita. Yang kedua yaitu meyakini Pancasila sebagai ideologi negara. Ideologi kita merupakan warisan dan hasil perjuangan para pahlawan. Sungguh luar biasa. Pancasila bukan hanya sekedar teoritis dan normatif saja, tapi juga diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita tahu bahwa Pancasila adalah alat pemersatu keberagaman yang ada di Indonesia, yang memiliki beragam budaya, agama, etnis, dan lain-lain. Nilai-nilai Pancasila inilah yang dapat mematahkan setiap ancaman, tantangan, dan hambatan yang merongrong bangsa dan negara ini. Berikutnya, yang ketiga adalah rela berkorban untuk bangsa dan negara. Dalam wujud bela negara, tentu saja kita harus rela berkorban untuk bangsa dan negara. Contoh nyatanya seperti sekarang ini, yaitu perhelatan SEA Games. Para atlet bekerja keras untuk bisa mengharumkan nama negaranya, walaupun mereka harus merelakan untuk mengorbankan waktunya untuk bekerja. Sebagaimana kita ketahui bahwa para atlet bukan hanya menjadi seorang atlet saja, mereka juga memiliki pekerjaan lain. Begitupun supporter yang rela berlama-lama menghabiskan waktunya antri hanya untuk mendapatkan tiket demi mendukung langsung para atlet yang berlaga demi mengharumkan nama bangsa. Dan yang keempat adalah memiliki kemampuan bela negara. Kemampuan bela negara itu sendiri dapat diwujudkan dengan tetap menjaga kedisiplinan, ulet, dan bekerja keras dalam menjalani profesi masing-masing. Kesadaran bela negara dapat diwujudkan dengan cara
ikut dalam mengamankan lingkungan sekitar, seperti menjadi bagian dari Siskamling dan membantu korban bencana. Sebagaimana kita ketahui bahwa Indonesia sering sekali mengalami bencana alam. Menjaga kebersihan, minimal kebersihan tempat tinggal kita sendiri, mencegah bahaya narkoba yang merupakan musuh besar bagi generasi penerus bangsa, mencegah perkelahian antar perorangan atau antar kelompok, karena di Indonesia sering sekali terjadi perkelahian yang justru dilakukan oleh para pemuda. Kemudian cinta produksi dalam negeri, agar Indonesia tidak terus-menerus mengimpor barang dari luar negeri, dan juga melestarikan budaya Indonesia dan tampil sebagai anak bangsa yang berprestasi, baik pada tingkat nasional maupun internasional. Ya, itulah contoh-contoh ya sebagai memiliki kemampuan bela negara. Berikutnya adalah sikap nasionalisme dan patriotisme dalam berbangsa dan bernegara. Nasionalisme adalah sikap mencintai bangsa dan negara sendiri. Nasionalisme terbagi atas nasionalisme dalam arti sempit, yaitu sikap mencintai bangsa sendiri secara berlebihan sehingga menganggap bangsa lain itu rendah kedudukannya. Dan nasionalisme dalam arti luas, yaitu sikap mencintai bangsa dan negara sendiri dan menganggap semua bangsa sama derajatnya. Ada 3 hal yang harus kita lakukan untuk membina sikap nasionalisme, yaitu 1. Mengembangkan persamaan di antara suku-suku bangsa penghuni Nusantara. Yang kedua adalah mengembangkan sikap toleransi. Dan yang ketiga adalah memiliki rasa senasib dan sepenanggungan di antara sesama bangsa Indonesia. Ada juga 4 hal yang harus kita hindari dalam memupuk semangat nasionalisme adalah: yang pertama, sukuisme, ya, menganggap bahwa suku bangsa sendiri paling baik, gitu ya. Yang kedua adalah kaufinisme, ya, menganggap bangsa sendiri paling unggul. Yang ketiga adalah ekstremisme, ya, sikap mempertahankan pendirian dengan berbagai cara, kalau perlu dengan kekerasan dan senjata. Yang keempat adalah provinsialisme, yaitu sikap selalu berkutat dengan provinsi atau daerah sendiri. Itulah hal-hal yang harus kita lakukan dan yang harus kita hindari tentang nasionalisme. Sekarang kita lanjut kepada sikap patriotisme. Sikap patriotisme itu adalah sikap sudi berkorban segala-galanya, termasuk raga dan nyawa, sekalipun untuk mempertahankan dan kejayaan negara. Ya. Ciri-ciri patriotisme itu adalah, yang pertama adalah cinta tanah air. Ya. Kemudian yang kedua adalah rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Yang ketiga adalah menempatkan persatuan dan kesatuan bangsa di atas kepentingan pribadi dan golongan. Yang keempat, berjiwa pembaharu. Dan yang kelima terakhir adalah tidak kenal menyerah dan putus asa. Ya, itulah ciri-ciri orang yang punya sikap patriotisme. Yang terakhir adalah implementasi sikap patriotisme dalam kehidupan sehari-hari. Ya, kita ambil contoh yang pertama dalam kehidupan keluarga. Nah, diantaranya adalah menyaksikan film perjuangan, membaca buku bertema perjuangan, dan mengibarkan bendera merah putih pada hari-hari tertentu. Ya, itu dalam kehidupan keluarga. Yang kedua dalam kehidupan sekolah. Contohnya melaksanakan upacara bendera, mengaitkan materi pelajaran dengan nilai-nilai perjuangan,
belajar dengan sungguh-sungguh untuk kemajuan. Ya. Kemudian kita teruskan dalam kehidupan masyarakat. Ya, contohnya mengembangkan sikap kesetiakawanan sosial di lingkungannya. Ya, dan memelihara kerukunan di antara sesama warganya. Yang keempat, dalam kehidupan berbangsa, yaitu harus meningkatkan persatuan dan kesatuan, melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, mendukung kebijakan pemerintah, mengembangkan kegiatan usaha produktif, mencintai dan memakai produk dalam negeri, mematuhi peraturan hukum, tidak main hakim sendiri, menghormati dan menjunjung tinggi supremasi hukum, dan menjaga kelestarian lingkungan. Ya. Nah, itulah ya materi yang bisa Ibu berikan tentang kesadaran berbangsa dan bernegara. Ya. Nah, di bagian akhir pastinya ada tugas buat kalian. Ya. Tugasnya adalah coba jelaskan apa yang bisa kalian lakukan sebagai siswa di masa pandemi COVID sekarang ini dalam upaya menerapkan kesadaran berbangsa dan bernegara. Ya. Sekali lagi tugasnya, coba jelaskan apa yang bisa kalian lakukan sebagai siswa di masa pandemi COVID sekarang ini dalam upaya menerapkan kesadaran berbangsa dan bernegara. Silahkan tugasnya kalian tulis di buku catatan masing-masing, dan nanti akan ada panitia yang menagih tugasnya. Nah, Ibu kira itu saja yang bisa Ibu berikan, ya. Ibu ucapkan sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.